Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina. Dari kalimat ini wampak betul kan, orang-orang yang tidak percaya kepada para nabi itu merasa mereka itu punya dasar gitu. Punya dasar. Yang disampaikan orang Yahudi itu juga begitu ini. Muhammad segini loh. Kami itu punya dasar, namanya kitab. Kitab itu namanya Taurat. Taurat itu di sana itu disebutkan bahwa tidak boleh kami beriman kepada, ya memang gini kan dia seolah-olah mengatakan begini. Di kitab kami itu memang ada, nanti itu akan ada turun seorang rasul apa gitu ya. Tapi kami itu tidak boleh beriman kepada orang yang ngaku rasul, ngaku nabi, tapi dia tidak datang dengan membawa sebuah kurban yang nanti akan dibakar di api. Kan gitu dia bilang. Jadi di ayat ini itu si Yahudi itu mengatakan bahwa harus ada bukti itu. Harus ada bukti bahwa seorang nabi itu harus membawa sebuah kurban itu. Kurban itu berupa seekor kambing atau seekor unta atau seekor ini yang nanti kemudian dipersembahkan dengan cara dibakar. Jadi ini yang kemudian dijadikan dasar. Nah, di kitab-kitab mereka, baik kitab Zabur maupun kitab Injilnya mereka, ya toh, itu memang benar-benar ini ya, benar-benar ada satu kalimat yang menyatakan bahwa akan datang nabi setelah ini. Tapi keengganan mereka untuk percaya terhadap para nabi itu membuat mereka kemudian menafsirkan ayat-ayat itu secara berbeda, menafsirkan ayat-ayat itu secara sesuai dengan keinginan mereka. Bagi mereka para nabi itu ya harus dari Bani Israel. Ternyata setelah dilihat bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel, dia bukan dari keturunan Ishak, tapi justru dari keturunan Ismail, itu, maka kemudian itu tadi tidak mau untuk menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang sudah ditulis di dalam kitab mereka. Nggak mau. Nah, ketidakmauan ini yang kemudian membuat mereka merasa yakin bahwa penolakan mereka itu benar-benar ada dasarnya. Penolakan mereka itu benar-benar berdasarkan kitab, berdasarkan dalil. Dan sudah sejak dulu, makanya ketika dibilang aminu kama amanan nas, kamu tuh berimanlah seperti yang sudah beriman itu. Maka mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu telah beriman? Mereka itu Muhammad beriman sama kamu itu ya karena mereka pikniknya kurang jauh gitu. Mainnya kurang jauh, sekolahnya kurang tinggi, mondoknya kurang lama, intinya begitulah. Ngerti apa mereka? Mereka itu beriman sama kamu itu hanya karena dia itu apa, enggak pernah mondok, dia kuliah pun FKIP, apa itu pun gitu. Dah gitu pun dia enggak pernah belajar agama lagi, kerjaannya apa? Dia makelar SBS, setelah itu jadi makelar mobil. Kamu jadikan dasar orang beriman apa itu? Padahal Allah itu melihat hatinya. Dia mau dulunya bukan di Fakultas Bahasa Arab, dia meskipun dia dulu Fakultas
ekonomi atau fakultas ilmu pendidikan, meskipun dia makelar mobil, makelar apa loh. Lah kalau Allah memberi hidayah kepadanya, lalu kemudian dia lebih murni hatinya, mau apa? Kan gitu. Ukuran Allah itu beda. Sama dengan Bilal itu siapa? Bilal itu kan budak ya. Jadi masa itu kan budak itu properti ya. Dia tidak dianggap manusia. Dia dianggap barang atau setidaknya dianggap binatang lah. Sehingga selain bisa diperjualbelikan, budak itu ya bisa dibunuh. Nah, masalah tidak ada hukum. Itu waktu itu. Betapa rendahnya strata atau status sosial seorang budak. Tapi ternyata di mata Allah beda. Nggak ada gitu dalam Islam itu. Boro-boro berpendidikan, boro-boro pernah mondok, boro-boro jadi orang alim. Gitu kan. Kerjaan para budak ya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya itu. Tapi ternyata sama Allah diberikan satu tugas luar biasa, yakni menjadi muadzin. Orang yang pertama kali mengumandangkan panggilan sholat. Luar biasa. Nah, itu makanya saya kembali ke sini. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Ya Allah memang menjanjikan pada kami, kata orang Yahudi. Menjanjikan kepada kami bahwa akan ada seorang nabi. Tetapi kami itu dilarang percaya kepada nabi, orang yang ngaku nabi, yang dia tidak membawa kurban sebagaimana yang ditulis dalam kitab Taurat kami. Apa kurbanan biqurbanin takuluhun nar? Yaitu seorang yang mendatang kepada kami kurban yang dimakan api. Maka kemudian qul katakanlah Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli. Sudah datang sebelumku rasul-rasul. Kalau rasulun seorang rasul, kalau rusulun tanpa wawu itu berarti beberapa orang rasul. Dia jamak taksir ya. Jadi sudah banyak beberapa rasul sebelumku dulu. Ya, baik setelah Nabi Musa sudah banyak, tetapi bahkan juga wabilladzi bima qultum juga membawa kurban yang kamu sebut tadi itu, membawa kurban yang dimakan api sudah loh. Tapi falima qataltumuhum. Tapi kalau memang kamu benar, kenapa kok kamu bunuh mereka? In kuntum shadiqin, jika kamu benar, jika kamu memang membantahku dengan alasan bahwa saya tidak membawa kurban sapi, kurban yang dimakan api, lihat rasul-rasul sebelumku yang juga sudah disebutkan dalam kitab Tauratmu. Dia datang bawa mukjizat. Dia juga datang bawa kurban yang dimakan api seperti yang ditulis dalam kitabmu. Lah kok kamu dustakan? Lah kok malah kamu bunuh? Kalau memang kamu benar. Nah, dan memang banyak ya. Mulai dari Zakaria, Yahya, Ilya itu dibunuh sama mereka itu. Dan terakhir kan Nabi Isa alaihissalam juga dibunuh. Ya keinginan mereka kan membunuh juga. Padahal Nabi Isa itu, kalau seandainya Nabi Muhammad didustakan karena beda suku, Nabi Isa sama sukunya dengan mereka. Juga didustakan, juga mau dibunuh sama mereka. Nah, jadi itu akhirnya klaim mereka bahwa mereka mendustakan para nabi itu karena satu, beda suku, dua, tidak sesuai dengan kitab mereka. Salah. Buktinya yang sudah sesuai dengan kitab mereka, buktinya yang satu suku dengan mereka, ya tetap dibunuh. Maka alasannya apa berarti? Ya alasannya karena apa yang disampaikan oleh para nabi, baik Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelum beliau, itu tidak cocok dengan nafsu mereka. Itu tidak cocok dengan kebiasaan tradisi mereka.
itu membongkar rahasia penyelewengan mereka. Itu meluruskan tafsir keliru yang selama ini disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama mereka, di mana para tokoh-tokoh agama itu taktumul haqqo, menyembunyikan yang hak, atau talbisul haqqo bil batil, atau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu. Lah kenapa mereka menyembunyikan atau mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Ya karena tidak berani menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena yang hak itu rata-rata tidak sesuai dengan keinginan manusia. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kata Allah, telah kami datangkan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'nakum bil haqq. Sudah kami datangkan kepada kalian kebenaran itu. Walakinna, dan akan tetapi lil haqqi, kalian itu terhadap kebenaran itu karihun, tidak suka. Kebanyakan kalian aktsarakum itu tidak suka. Itu sebenarnya dasar utama kenapa para nabi didustakan. Malah yang lebih jelas lagi, sudah sering saya sampaikan, fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum fafariqan taqtulun. Ya kan? Jadi kenapa sebagian mereka kalau para rasul itu datang kepada kalian dengan membawa apa yang tidak kalian sukai, kok kemudian sebagian kamu dustakan, sebagian lagi kamu bunuh? Kenapa itu? Gitu. Itu karena itu tadi ja'akum itu bimala tahwa anfusukum, membawa apa yang tidak kamu sukai. Rasulullah Muhammad SAW datang waktu itu, ya ada Bani Israel, ya ada Nasrani dan sebagainya, ya ada Majusi. Tapi kan merombak tatanan itu, mengubah pola pikir dan ideologi sesuatu yang sudah dianggap benar oleh mereka selama ini. Oh, kontras. Wah, enggak benar ini Muhammad. Itu. Siapa kamu? Apalagi Nabi Muhammad SAW jelas-jelas adalah seorang ummi yang tidak pernah mondok, tidak pernah kuliah, malah enggak bisa baca tulis. Lah kok mau sok-sokan merubah paradigma, merubah peradaban, merubah ajaran, mengganti agama. Wah. Gak bahaya, Pak. Itu kan. Ya, itu disebutkan tuh dalam surat, coba dibuka itu. Di surat Al-Baqarah ayat 87. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 87. Izin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, setelah kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Shadaqallahul adzim. Persis. Jadi sudah datang dengan membawa bukti kebenaran, sudah datang dengan segala macam yang kamu inginkan, tetapi karena ajaran kebenaran, al-haq, itu memang kebanyakan tidak sesuai dengan nafsu manusia. Sehingga didustakan. Gitu loh. Didustakan. Jadi kalau sekarang, wahai manusia, wahai dulur semua, ternyata kemudian ada ajaran, ada tausiah, atau kajian, atau kelompok
yang tidak sesuai dengan nafsu kita, atau bahkan tidak sesuai dengan amal yang selama ini kita yakini benar, jangan langsung di-skip. Bisa jadi apa yang kita yakini yang keliru. Kan gitu. Loh, gitu loh. Jadi dalam mencari kebenaran kita itu harus membuka ruang untuk datangnya kebenaran yang hak yang bisa jadi tidak sesuai dengan nafsu kita. Coba itu buka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Enggak, yang belum baca. Yang tadi belum baca gantian. Ketemu surat Az-Zukhruf ayat 78. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Shadaqallahul azim. Ayo mau diterjemahkan apa lagi? Wes persis ya Pak Sirana. Wes apa coba? Sungguh kami telah datang, sudah kami kasih ke kalian itu kebenaran yang kamu inginkan, yang kamu damba, yang kamu doa-doa itu. Masalahnya kebenaran itu tidak cocok dengan nafsumu. Lah gimana mau cocok? Wong obat kok, ya pahit, ya ndak enak. Ini kan saya sedang batuk. Biasanya kalau pagi itu saya makan buah. Tadi sudah diwanti-wanti, nggak boleh makan buah sama kedua istri. Terus aku boleh makan apa? Kan jengkel saya, gitu kan. Pagi-pagi lihat di seberang sana ada yang lagi ngaji sambil lihat makan gorengan, kan kepengen saya. Nah, saya makan buah aja nggak boleh, kan jengkel. Yang hak tadi yang dari para istri tadi, itu nggak boleh makan buah karena buah itu mengandung garam. Kan gitu. Nah manusia juga begitu. Jangan gini, jangan gitu. Apa yang disukai ya yang dilarang itu? Apa yang sesuai nafsu ya? Jadi orang-orang kayak kami ini yang menghadapi satu resiko, tidak disukai, tidak viral, tidak diundang ke sana kemari, tidak apa-apa, malah nggak korban bensin, malah enak di rumah aja, ya kan? Itu jadi sudah sejak dulu yang tadi dibaca sebelumnya oleh Pak Jo tadi juga sama. Waktu itu konteksnya Bani Israel, bahwa sudah datang Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang bawa mukjizat, datang membawa apa yang mereka tuntut. Tapi begitu bimala tahwa angfusukum, membawa apa yang tidak cocok dengan nafsumu, fafarikong sebagian dari mereka itu kadzabtum, kamu dustakan saja. Fafarikong taktulun, sebagian dari mereka bahkan kamu bunuh. Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Zulkifli jadinya saya dibunuh. Itu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Demikian pula para rasul setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa ada beberapa rasul loh. Tidak langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Meskipun hanya untuk ke Bani Israel. Dibunuh semua. Dibunuh semua. Ada 12-an rasul itu. Dibunuh semua. Ada yang digergaji hidup-hidup terbelah dari atas sampai bawah. Ada yang disalibkan kemudian dijadikan bahan untuk latihan manah dengan kepala di bawah. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dan kulitnya tinggal tulangnya. Hidup-hidup. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup itu kulitnya dikelupas. Ada yang direbus hidup-hidup. Ada yang dikubur hidup-hidup. Ada yang tangan satu ini diikatkan ke kuda,
lalu tangan satunya juga diikatkan ke kuda, kakinya juga diikatkan, kedua kakinya juga diikatkan, lalu kuda itu dicambuk ke arah 4 yang berbeda. Sehingga dengan tarikan kuda itu terlepas kaki tangan semua. Bayangkan. Ada yang diseret keliling kota dengan kuda, dibiarkan dia terantuk batu tergerus sampai habis tulang-tulang semuanya itu. Hanya karena menyampaikan kebenaran. Nah, gitu. Ada yang dibakar hidup-hidup dan seterusnya. Dulur, apa yang mereka lakukan? Tidak ada, salah, tidak ada. Menyampaikan Injil apa adanya. Tapi karena para rabi-rabi Yahudi, para rabi itu ulamanya, al-ulama Bani Israel, itu merasa khawatir nanti kalah pamor, nanti khawatir. Ya itu tadi, karena merasa tafsirnya lah yang paling benar, sehingga tafsirnya para murid Nabi Isa itu dianggap keliru. Itu akhirnya. Nah, kekejaman-kekejaman semacam itu sudah. Maka Nabi Muhammad SAW di ayat 184 dikatakan, fa'in kadzabuka, maka jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablika. Kamu santai aja. Karena apa? Sudah didustakan rasul-rasul sebelum kamu itu sudah didustakan juga. Padahal mereka ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir. Padahal mereka itu sudah datang dengan mukjizat-mukjizat. Nabi Musa yang sudah membelah lautan aja didustakan kok. Yang merubah tongkat jadi ular sebesar gunung aja didustakan. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, orang apa coba? Didustakan. Nabi Isa yang bisa membuat dengan izin Allah burung dari tanah, didustakan kok. Apalagi kamu, sudahlah Muhammad. Nah, ini untuk menenangkan hati Rasulullah. Mereka juga sudah membawa lembaran-lembaran wahyu. Sudah. Tabut, kotak dari langit. Itu isinya juga sudah lembaran wahyu. Didustakan. Wal kitabil munir. Dan juga kitab-kitab yang menjelaskan tetap didustakan. Maka jika sekarang kondisi engkau Muhammad, kata Allah, kamu yang datang dari bukan kalangan bangsawan, juga bukan dari kalangan ilmuwan, bukan dari kalangan agamawan, bukan dari kalangan hartawan, 4 status yang membuat orang dihargai, kamu bukan berasal dari situ, dan sekarang didustakan, sabar aja. Itu. Oke, niku yang bisa saya sampaikan di ayat 183 sampai 184. Monggo, ayo kita diskusikan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Monggo. Kalau yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan. Ada? Monggo. Karena ya silakan Bu Murni. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan sama Gus kita tidak boleh mengskip ada kemungkinan kebenaran dari ajaran lain. Terus apakah kita tidak takut terkontaminasi jika kita sudah meyakini ajaran yang telah kita dapatkan untuk benar, terus ada ajaran lain yang seolah-olah benar. Terusnya punten bagaimana cara memfilter atau mengetahui bahwa ajaran yang kita dapat dari ajaran lain itu benar. Apa tuh, Gus? Ya, jadi yang saya maksud skip itu ya ketika kita sudah apa ya,
benar-benar mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Satu di antaranya ya Mas Wahyu, kalau ketika kita dalam pencarian kebenaran itu tentu pertama harus semuanya bersesuaian dengan Quran dan hadis. Pertama itu. Yang kedua, penyampainya itu harus benar-benar meskipun tidak sama persis seperti Rasulullah ya. Tetapi minimal semirip mungkin perilaku, tabiat, dan kita tahu betul. Bukan hanya dari video, bukan hanya dari TV, tapi tahu betul perilakunya. Mulai dari pola hidupnya, pola pikirnya, kesesuaian antara apa yang disampaikan dan yang dipraktekkan. Itu kita harus tahu betul. Jangan hanya dari sisi ajaran ya. Karena tadi sebenarnya sampean tadi kadang yang disampaikan ya mirip-mirip baik gitu. Tapi prakteknya tidak begitu gitu. Maka itulah yang nanti yang akan dituntut oleh Allah di akhirat itu. Banyak orang yang dalam surat Al-Baqarah 166, 167, Ibrahim 21, Al-Ahzab ayat 666, 768, dan banyak lagi. Betapa orang salah dalam memilih pemimpin yang menyampaikan ajaran karena terpesona oleh ucapan saja. Terpesona oleh enak dan hebatnya dia dalam menyampaikan ajaran. Begitu ditelisik lebih dalam, perilakunya keliru, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Rasulullah sederhana sekali. Rasulullah begitu all out untuk agama. Rasulullah benar-benar menghindari kubudun. Lalu yang ketiga juga gini, kemiripan ajaran itu memang sangat berbahaya ya. Kalau tidak benar-benar kita filter dengan satu pemahaman bahwa kadang ya dari 100 poin ajaran yang disampaikan itu ada 60 atau 80 yang mirip dengan kebenaran yang sudah kita yakini. Tapi nanti ternyata ada 2 atau 5 yang ternyata melenceng, nggak sesuai. Nah itu yang nanti kadang terus kemudian malah membuat yang lain itu menjadi rusak. Sama-sama menganjurkan tahajud, sama-sama menganjurkan duha, sama-sama menganjurkan untuk bertutup aurat, sama-sama juga berlandaskan Al-Quran. Tapi ternyata di ujung lain menghalalkan riba misalnya. Sama-sama mengharamkan riba sudah. Tapi di ujung lain ternyata sangat mendorong kepada perlombaan harta. Nah ada yang kadang 1-2 poin begitu yang membuat kita kemudian lulu. Nah itu yang sampean pakai untuk sebagai filter ya, hati-hatinya. Lalu yang keempat juga gini, bagaimana kita sudahlah, Allah pasti akan membuat kita memiliki hati yang bening dan pisau analisis yang tajam ketika kita dekat kepada Allah. Maka memang pemilihan satu kebenaran itu tidak bisa hanya dilakukan dengan satu pendekatan saja. Dan pendekatan yang paling utama adalah dengan cara pendekatan doa, pendekatan hidayah. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan tanpa doa. Makanya satu yang diajarkan oleh guru kita Pak Guru Mokhtar, kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun sedang apapun. Kenapa kok dimanapun sedang apapun? Karena pengaruh ajaran itu bisa jadi saat kita lagi di kerjaan, lalu lihat video ini, video itu, kita sedang di jalan, kemudian dengar ceramah ini, ceramah itu. Maka dengan doa kita yang kuat dekat kepada Allah, dimanapun sedang apapun, itu yang akan menjaga kita. Itu yang akan membuat kita, insya Allah dijaga dan dibimbing oleh Allah tetap kepada kebenaran, tidak gampang tersamarkan oleh jalan-jalan palsu. Terutama tengah malam, bangun tahajud. Itu sudah jelas. Allah menggambarkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa iya ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau dalam tengah malam bangun sampean biar dibangkitkan Allah nanti itu dalam makom yang mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, itu loh ada yang menafsirkan beda. Kamu tahajud toh, nanti kamu akan diberi makom mahmuda.
kamu nanti diberi karir yang meningkat, gitu ya artinya. Kamu akan diberi jabatan yang bagus, gitu. Ada yang menafsirkan begitu. Padahal maqamah mahmudah di sini itu artinya adalah nanti di akhirat kamu akan dibangkitkan sebagai orang yang bercahaya di makom yang tinggi. Nah kalau cuma tentang jabatan di perusahaan atau di pemerintahan yang tinggi, nggak usah tahajud juga sudah banyak orang, ya kan? Itu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang kadang harus kita dekati dengan pendekatan kepada Allah. Saya rasa itu. Namun ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Apa yang kita pelajari, ayo kita jadikan sebagai landasan berpikir dan landasan beraktivitas kita. Nanti insya Allah itu akan membimbing kita, menuntun kita kepada satu koridor yang menuju kepada keselamatan. Setidak cocok apapun dengan nafsu, jangan ajaran yang di-skip, tapi nafsunya yang ditaklukkan. Ya, jadi jangan ajaran yang harus sesuai nafsu, tapi nafsunya yang harus mengikuti koridor ajaran. Begitu tipsnya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita menaklukkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk tetap berada pada koridor kebenaran. Jika kita belum pada koridor kebenaran, semoga Allah membimbing kita kepada koridor kebenaran. Mengeluarkan kita dari kezaliman, mengampuni dosa kita, dan masukkan kita kepada perahu kebenaran. Ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal mustaghfirin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man tasha'u tabarak rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم دفع البلاء والوباء والحسن من الجن والشياطين ربنا لا تجعلنا ولا تجعلنا ظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القوة الأمطار وعدد الرحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللعزة ولذريتنا ونسأل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Allahumma arhamna bil Qur'an.